dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua, masuk semua, keluar semua. Ya, ya, terus, iya, oke, terus sampai kepala. Salibkan dia. Kristen progresif bilang Yesus bukan satu juru selamat. Orang asal buat baik, ya dia selamat. Ukurannya masing-masing beda-beda. Ada banyak jalan menuju Roma. Itu Roma, bos. Ke Manggarai juga banyak jalan, bos. Ke ujung aspal juga banyak jalan, bos. Kalau sorga banyak jalan, di sorga aneh-aneh. Yang satu jalannya begini, jalannya begini. Saya percaya di sorga cuman ada one boss. Dan dialah Yesus Kristus Tuhan. Sudah mau bunuh saya, sudah mau tembak, sudah mau cincang saya, sudah mau bilang saya tidak mau mengerti orang lain, buat saya tetap. Kalau Habib Jafar nggak masuk surga, dia masuk neraka karena dia bukan anak Tuhan Yesus. Gue ikut dia aja deh. Gue berani ngomong seperti itu karena kalau memang Tuhan gue nggak kayak gitu, gue nggak sembah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita kembali akan menasehati Brian Syawarta yang viral, dihujat oleh banyak sekali pendeta, dikatai sesat, dikatai ajaran nggak jelas, dikatain ini penyimpangan, ya, penyimpangan di dalam kekristenan. Inilah duri dalam daging, serigala berbulu domba, dan masih banyak sekali hujatan-hujatan yang dialamatkan kepada Brian Syawarta. Saya kasihan. Hanya karena Brian Syawarta menggunakan akal, menggunakan logika, dia ditolak di kekristenan. Bahkan pendeta Gilbert Lumondong, seorang pendeta besar, akan menyurati bimas Kristen yang ada di Kementerian Agama untuk melarang, ya, untuk melarang pengajaran Kristen progresif. Sekaligus menjelaskan bahwa Kristen progresif bukanlah Kristen. Artinya apa? Sahlah Brian Syawarta tidak mendapatkan tempat di dalam kekristenan. Ini cukup miris ya. Kalau ada orang Kristen yang mulai menggunakan akal, mulai berpikir, mulai mempertanyakan siapa Tuhannya, ternyata dia akan dikucilkan. Akan dikucilkan, teman-teman. Karena apa? Menurut pendeta Gilbert Lumondong, iman itu adalah berserah penuh, percaya penuh. Ya, iman itu harus seperti itu. Harus ikuti saja, tanpa Anda tanya-tanya. Nggak boleh Anda mempertanyakan kenapa kita ke gereja, kenapa Yesus harus mati di kayu salib dan sebagainya, kenapa Tuhan harus repot-repot seperti itu, kenapa orang baik, tapi di luar Kristen masuk neraka dan nggak mendapatkan reward apapun, nggak mendapatkan balasan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan tanya itu. Jangan pertanyakan itu menurut Gilbert Lumondong. Artinya apa? Brian Syawarta nggak dapat tempat. Nggak dapat tempat dimanapun. Untuk itu, saya kembali menasihati Brian Syawarta. Saya kembali menasihati Anda untuk berani melangkah. Berani memilih. Kalau memang akal Anda itu sudah mulai dipakai, maka kembangkanlah. Cari tahu Tuhan yang benar. Selama ini Anda hanya ada di sekel kekristenan. Anda mencoba menjawab pertanyaan Anda, yang ada di kepala Anda, semua pertanyaan-pertanyaan itu Anda jawab menggunakan akal Anda. Tetapi di kekristenan itu tidak diperbolehkan. Untuk itu beranilah melangkah keluar. Dari lingkungan Anda itu, melangkahlah keluar, cari tahu. Bagaimana dengan agama yang lain? Kita memaklumi ya, Brian Syawarta tumbuh besar, lahir di keluarga Kristen, belajar kekristenan, bahkan sekolah Alkitab di Aussie. Lingkungannya juga semua Kristen, dan dia mungkin tidak pernah mendapatkan pengajaran tentang Islam. Tidak tahu tentang Islam. Paling cuma tahu tentang Islam dari apa? Media. Hanya sekedar dari teman yang mungkin dia jumpai pas makan, pas podcast bareng. Tapi nggak pernah mendalami, nggak pernah belajar benar-benar tentang kekristenan. Ini yang kita sayangi, dan kita akan terus menjelaskan buat Brian Syawarta supaya dia pintar, supaya dia tahu. Dia tahu bahwa Islamlah agama yang mengedepankan akal dan memang mewajibkan umatnya menggunakan akal. Di Islam, akal Anda diterima. Lihatlah Deddy Corbuzier. Lihatlah
orang-orang ya seperti Marcel Sihaan yang menemukan tujuan hidupnya di dalam Islam. Tujuan hidupnya jelas karena dia tahu kemana dia akan pergi. Oke, kita dengarkan dulu penjelasan dari Gilbert Lumondong yang mengatakan memang ajaran ini tidak akan pernah bisa diterima di dalam kekristenan. Ngiri teman-teman, ngiri. Oke, kita dengarkan dulu. Zaman sekarang ada aliran Kristen yang sangat aneh namanya, dan mereka bangga, yaitu Kristen progresif. Jadi mereka merasa kita Kristen kuno, sementara ini ada kelompok yang lebih dahsyat namanya Kristen progresif. Because God is God of progressive. It's true. My God is God of progressive. Tapi by faith, iman kita selalu harus iman yang tradisional. Iman progresif bilang orang Kristen nggak usah ke gereja, kok nggak apa-apa. Mau ke gereja boleh, nggak mau ke gereja nggak apa-apa. Yang penting hati. Kristen progresif bilang Yesus bukan satu juru selamat. Orang asal buat baik, ya dia selamat. Ukurannya masing-masing beda-beda. Ada banyak jalan menuju Roma. Itu Roma, bos. Ke Manggarai juga banyak jalan, bos. Ke ujung aspal juga banyak jalan, bos. Kalau sorga banyak jalan, di sorga aneh-aneh. Yang satu jalannya begini, jalannya begini. Saya percaya di sorga cuman ada one boss. Dan dialah Yesus Kristus Tuhan. Sudah mau bunuh saya, sudah mau tembak, sudah mau cincang saya, sudah mau bilang saya tidak mau mengerti orang lain, buat saya tetap untuk mempertahankan Yesus satu-satunya juru selamat. Dia mati curahkan darah buat kita. Alkitab bilang keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun juga kecuali di dalam nama Yesus. Saya percaya Alkitab lebih daripada logika. Kristen progresif Tuhannya bukan Tuhan, tapi Tuhannya adalah logika. Injilnya bukan Injil karena dia bilang Alkitab berisi firman Allah tapi bukan firman Allah. Buat saya itu bukan Kristen progresif. Buat saya itu Kristen liar. Karena semuanya hanya berdasarkan pikiran. Dalam keyakinan saya selalu saya yakin iman bukan soal penafsiran, iman soal ketaatan. Sama-sama bilang sama saya, iman bukan soal penafsiran, iman soal ketaatan. Mau masuk akal atau tidak masuk akal, tapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Mau masuk akal atau tidak masuk akal, ada sorga dan neraka. Yang bilang tidak ada sorga, tidak ada neraka, saya khawatir waktu sekolah minggu gurunya salah. Guru sekolah minggu suka bilang, sorga itu tempat orang-orang yang baik bu guru. Neraka itu tempat orang-orang jahat bu guru. Saya baca dalam Alkitab. Kalau ada orang yang mempertanyakan dari Kristen progresif, kalau Tuhan itu baik, kenapa dia ciptakan neraka? Karena dia ciptakan neraka untuk setan. Neraka diciptakan untuk apa? Setan. Tapi setan tidak mau kesepian. Dalam Matius pasal 25 dikatakan, Tuhan menyediakan neraka untuk siapa? Setan dan malaikat-malaikatnya. Untuk setan dan pengikut. Setan gak mau kesepian di neraka. Bilang sama sebelah saudara, dia mau ajak lu. Jadi neraka bukan pembalasan Tuhan buat manusia yang menolak Yesus. Ngerti gak sampai di sini? Jangan saudara pikir Yesus itu dendeman. Oh lu gak percaya? Tak buang ke neraka gue. Tak buang ke neraka gue. Tak buang ke neraka gue. Makanya belajar Alkitab di gereja, jangan di YouTube. Kalau Tuhan itu baik, kenapa diciptakan neraka? Lo apa hubungannya? Neraka itu untuk
Salah nggak Tuhan menciptakan neraka untuk setan? Salah nggak orang tanya nggak dijawab lagi? Bikin emosi aja. Oke, saya tanya, salah nggak? Ya hak Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, urusan lo apa? Cuman yang bego tuh kita. Neta khotbah bukan memberkati, malah bego-begoin saya. Loh, kalau kita tahu Tuhan menciptakan neraka untuk setan dan apa? Pengikut-pengikutnya, lu jangan mau ketipu. Jangan mau ikut setan, sama-sama bilang saya nggak mau ikut setan. Ikut Tuhan lebih baik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi iman bukan soal penafsiran, iman soal, sama-sama bilang sama saya, iman bukan soal penafsiran, iman soal ketaatan. Alkitab bilang kalau saya tidak milih ke kiri maupun milih ke kanan, artinya kalau saya taat, saya tidak akan turun tapi diangkat naik, tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara-saudara di rumah ketika live chat saudara, iman bukan soal penafsiran, iman soal ketaatan. Kalau Alkitab bilang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus, itu yang kita pegang. Kalau Yesus bilang akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Gak usah ditafsirkan. Gak usah bilang, oh kalau berbuat baik dia masuk surga. Terus gimana dong orang-orang yang berbuat baik? Bukan lu yang punya urusan untuk ngatur surga, biar Tuhan yang urus. Kayak lu yang punya aja surga. Setuju? Tuhan adil gak? Tuhan kejam gak? Tuhan otaknya lebih bagus dari saudara gak? Gak usah ngatur Tuhan. Buat setiap saudara hati-hati kalau dengar kata Kristen progresif. Itu bukan Kristen progresif. Itu hanya iblis menyamar sebagai malaikat terang pakai istilah progresif. Orang sekarang kan suka pakai istilah yang bagus-bagus. Dulu dibilang nyeleweng, sekarang dibilang apa? Selingkuh. Selingan indah namun keluarga tetap utuh. Kalau nyeleweng udah pasti salah kan, kalau selingkuh kan gak jelas. Dulu namanya apa? Dukun. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Dukun kelakuannya memang kayak gitu. Tapi sekarang istilahnya bukan dukun, paranormal. Ya cukup lucu ya teman-teman. Ini penghakiman yang luar biasa dari seorang Gilbert Lumondong. Padahal dia sendiri ngomong apa? Dia ngomong sendiri bahwa orang yang beragama itu suka sekali menghakimi orang lain. Dan ternyata dia sendiri ada pelakunya. Dia sendiri melakukan hal itu. Pernah nggak saudara ketemu orang beragama tapi nyebelin? Suka menghakimi orang, suka ngeritik orang, suka nyerang orang, ngomongin orang. Pokoknya semua orang nggak benar, cuman yang paling benar dirinya. Saya pernah ketemu orang beragama kayak gitu nggak? Gak ada yang berani jawab. Bukan ketemu pendeta, itu kayak gua banget itu. Ada banyak suami yang ketika istrinya aktif gereja malah dia ceraiin. Ada istri yang ketika suaminya aktif di gereja malah cerai. Lalu sudah bilang, oh itu pekerjaan setan. Bukan. Karena semenjak dia jadi orang beragama, dia jadi orang yang gak asik gitu. Ngeritik, nyerang, nuntut, maksain, harus begini, harus begini, harus begini. Saya percaya orang beragama gak nyebelin. 4 orang bilang amin, sisanya merasa berdosa. Kasihan ya, kita lihat orang-orang seperti Brian Syawarta, teman-teman Kristen yang lain yang mulai menggunakan logika, dan bahkan ada sebagian yang sudah memilih jadi ateis, karena melihat bahwa di kekristenan tidak pernah pertanyaan demi pertanyaan itu bisa dijawab. Belum lagi kontradiksi yang ada di Bible-nya. Kita melihat bagaimana Kodonditan itu sampai buat seri Bible oh Bible. Menjabarkan bagaimana kontradiksinya Bible. Dan itu semua dengan data ya, bukan dengan asumsi.
Kalau Polycarpus, mereka bilang Quran kalian begini, Quran kalian begitu. Ditanya datanya, nggak ada. Ditanya datanya, pakai PowerPoint. PowerPoint-nya dari mana? Dibuat oleh CP. Dibuat oleh pembenci Islam. Ini kan konyol gitu. Data dong buka. Kalian lihat, kalau kita berdiskusi dengan teman-teman kita sebelah, yang kita tunjukkan data dari mana? Sumber Kristen sendiri. Kita kasih nampak, ini Bible kalian. Ayatnya seperti ini. Kalau nggak percaya, cross-check. Kalau mereka enggak, mereka bawa ayat palsu, hadis palsu, terus kita bilang kok beda sama kita punya. Kok ini beda? Mereka bilang, oh kamu yang salah. Konyol ya. Ternyata yang megang hadis dan Quran palsu Muslim. Mereka yang punya aslinya. Itu kan konyol. Anda menggunakan data yang nggak sama. Kalau kami, sama. Kami suruh buka Bible, dan kalian buka, ayatnya sama. Bahkan banyak teman-teman Kristen yang baru tahu, ternyata ada ayat seperti itu. Ada ayat seperti itu di dalam Bible-nya. Mengejutkan ya. Dan sebelum lanjut, saya sedikit mau kasih tahu juga bagi teman-teman ya. Untuk sementara ini, kita akan fokus di channel satu lagi, karena di Jadid HMC ini, saya lihat sudah mulai mandiri, sudah mulai stabil, maka untuk konten-konten reaksi kepada Oten, reaksi atas fitnahan-fitnahan dan syubhat dari Polycarpus, itu akan saya fokuskan di channel satu lagi. Sedangkan di Jadid HMC mungkin akan lebih santai, ya, lebih lembut punya konten. Bagi teman-teman, jangan lupa juga di subscribe channel kita satu lagi, karena kita akan lebih banyak mereaksi di sana. Karena sesuai dengan namanya, Mualaf Reaction. Nama channelnya Mualaf Reaction ya, bukan yang ini. Ini Muslim Reaction, saya nggak tahu siapa punya. Ya, karena dia channelnya juga, videonya dari channel-channel lain yang dia potong-potong, dan tidak ada suara dia, jadi kita nggak kenal. Dan ini channel kita, Mualaf Reaction. Ya, bagi teman-teman, jangan lupa di-subscribe. Ini ada gambar singanya, yang ada gambar singanya. Jadi kita lebih banyak mereaksi fitnahan-fitnahan dan propaganda kaum kufar melalui channel ini. Sedangkan di Jadid kita akan gunakan untuk yang sedikit berbeda, lebih smooth, dan lebih ke arah nasihat-nasihat. Seperti konten kali ini, kita menasehati Brian Siawarta untuk menggunakan akal. Karena saya lihat Brian ini, dia punya pendirian yang bagus. Dia berpegang teguh bahwa tidak mungkin Tuhan itu seperti itu. Kalau Tuhannya seperti itu, mending dia ikut sama Habib Ja'far. Seperti yang dia sampaikan ini. Kalau Habib Ja'far nggak masuk surga, dia masuk neraka karena dia bukan anak Tuhan Yesus. Gue ikut dia aja deh. Gue berani ngomong seperti itu karena kalau memang Tuhan gue nggak kayak gitu, gue nggak sembah dia. Jadi dia tetap berpegang ya sama prinsip dia bahwa Tuhan itu nggak mungkin tidak adil. Tidak mungkin Tuhan tidak maha mengetahui sampai bisa membuat kitab suci yang kontradiksi. Itu nggak mungkin dari Tuhan. Itu manusia yang buat. Bagus. Jadi kalau Brian sudah berpikir bahwa jalan keselamatan itu bukan dengan percaya Yesus, itu sudah bagus. Itu sudah satu langkah menuju pintu hidayah. Terus yang kedua, sudah mengakui kontradiksi yang ada di Bible, itu sudah langkah berikutnya, makin dekat dengan hidayah. Artinya apa? Yang harus dilakukan oleh Brian Siawarta, seorang pendeta ini, adalah membuang doktrin-doktrin yang masih tertempel di kepalanya dan diisi pengetahuan-pengetahuan baru yang berlandaskan akal. Berlandaskan akal ya. Untuk itu, saya akan tampilkan nasihat dari Marcel Sihaan, seorang mualaf luar biasa, benar-benar mualaf ya, bukan seperti murtadin, yang memilih murtad karena ketemu dengan sosok yang berkolor, kaki kotor, dan sebagainya. Ini enggak. Marcel Sihaan memilih mualaf karena kesadarannya, karena mencari tahu kebenaran, dan dia melihat ada tujuan hidup. Ada tujuan hidup yang... Iya, teman-teman sudah lihat ya. Luar biasa sekali, Marcel Sihaan, setelah menjadi Islam, makin luar biasa. Dia sendiri mengakui perubahan di dalam Islamnya. Dan ini beda dengan murtadin. Kita bisa lihat murtadin. Effendi Usman setelah menjadi murtadin, menjadi anak durhaka. Mamanya sakit, mamanya yang membesarkan dia setengah mati sendirian. Dia anak tunggal, tidak ada ayah. Dari kecil, mamanya yang membesarkan dia. Begitu mamanya sakit, dia tidak peduli. Jadi anak durhaka, hanya karena beda iman. Dan sudah berapa banyak murtadin-murtadin yang durhaka. Kita lihat lagi, Saifuddin Ibrahim. Setelah murtad, apa yang dia lakukan? Hujatan demi hujatan dia buat kepada Islam. Dia jadikan
hujatan tersebut sebagai ladang pencarian dia. Kita lihat kelakuan murtadin. Bagaimana? Apakah ada yang seperti Marcel Sihan? No. Kita belum menemukan. Yang ada semua demi kepentingan. Demi kepentingan. Fatimah sedekah. Lina Wijaya lebih parah lagi. Mualaf 4 bulan supaya bisa dapat title murtadin. Karena dia lahir Kristen. Supaya bisa dicap murtadin, supaya gampang dapat donasi, masuk Islam 4 bulan. Lihat kelakuannya, teman-teman. Beda sekali kualitasnya, kan? Siapa lagi? Fatimah sedekah. Murtad gara-gara perut, gara-gara kena rudal. Apa itu? Cobalah teman-teman pikirkan. Ya, teman-teman renungkan. Ada nggak yang seperti ini? Nggak ada, teman-teman. Hanya Islam yang bisa membuat orang jadi lebih baik. Hanya Islam yang membuat orang dari emosian menjadi lebih terkontrol. Hanya Islam yang membuat orang tahu tujuan hidupnya. Bukan hanya sekedar hidup. Kalau sekedar hidup, binatang juga hidup. Hidup seperti binatang gitu kan. Makan sembarangan, semua dimakan. Terus kawin asal sembarang kawin gitu kan. Di sana kawin, di situ kawin, ada selingkuhan di sana, di sini. Tidak ada aturan hidupnya. Nggak mau diatur. Itu binatang. Sebenarnya Gilbert di dalam khotbahnya juga ngomong gitu. Dia sindir Islam, tapi nanti kita akan buat konten khusus. Dia sindir bahwa Islam itu kebanyakan aturan dan sebagainya. Dia nggak bilang Islam, tapi kita tahu. Agama yang banyak aturan, dan persembahannya 2,5. Dia bilang 2,5. Kecil, beda dengan mereka 10%. Itu siapa? Ya kita tahu. Tapi aturan itulah yang membuat kita jadi manusia. Kalau nggak ada aturan, kita kayak binatang. Bahkan lebih parah dari binatang. Manusia itu, kalau nggak ada aturan, jauh lebih sadis daripada binatang. Coba lihat. Nggak ada aturan untuk makanan. Semua dimakan. Seganas-ganasnya singa, nggak ada dia makan hewan-hewan yang aneh-aneh. Nggak pernah kita lihat singa itu pergi makan buaya, pergi makan pohon gitu. Terus pergi makan semua, jamur juga dimakan. Segala jenis ikan dimakan. Enggak. Manusia lebih rakus kalau nggak ada aturan. Jauh lebih sadis. Kita lihat. Kalau ada agama yang nggak ada aturan, untuk makanannya saja bebas. Ngeri, teman-teman. Artinya apa? Nafsunya yang diikuti. Nafsunya semua kan? Itu makanan itu kan nafsu. Nafsu makan. Pengen semua dimakan. Ngeri, teman-teman. Jadi semoga dengan penjelasan Marcel Sihaan mengenai hidup ini bisa membuka mata Brian. Dan saya sangat pingin punya kesempatan ngopi bareng dengan Brian. Toh juga dia di Jakarta ya. Kalau ada waktu kita duduk bareng, ngopi, ngobrol gitu kan. Untuk saling bertukar pikiran. Dan saya berharap Brian Siawarta tuh bisa mendapatkan hidayah. Dan saya harap semua penonton yang menonton channel ini, mari kita doakan. Ya, mari kita doakan. Bagi teman-teman Kristen juga doain, kalau bisa dia mualaf. Karena kan kalian juga udah ngusir. Orang-orang Kristen kan udah bilang, udah keluar aja lu, daripada jadi duri dalam daging. Daripada jadi serigala. Jadi kita bantulah, kita tampungin. Ya, kita tampungin. Kalau yang kayak kayak Marcel, terus Brian, itu kita tampungin nggak apa-apa. Karena itu berkualitas. Itu berkualitas. Tapi kalau yang sampah-sampah, kasih kalian aja nggak apa-apa. Ya, itu murtadin tuh yang kesaksian-kesaksian aneh-aneh itu, kasih kalian. PPJ, Bu Yuni, itu nggak apa-apa. Ya, kalau Bu Yuni kasih kalian aja. Kalau yang bagus nggak apa-apa, kita tampung. Beda di situ. Oke? Jadi itu aja dari saya. Dan selamat ya buat teman-teman yang sedang mudik. Semoga sampai ke tempat dengan selamat, ya, sampai ke tujuan dengan tidak kekurangan apapun. Selamat menikmati liburan Idul Fitrinya. Ya. Selamat menikmati kemenangannya. Dan hari ini hari terakhir ya. Hari ini hari terakhir kita puasa. Dan semoga di bulan suci ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu yang paling penting. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.